Hai Sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal. Beberapa minggu ini gue pakai HP baru dari Samsung, Samsung Galaxy Z Fold 3. Nah, gue mau jabarin review yang gue rasakan dari smartphone ini. Jadi tonton terus ya. Samsung kasih upgrade yang nggak nanggung buat Galaxy Z Fold 3. Salah satu yang terbaik menurut gue adalah teknologi kamera selfie di bawah layar yang bikin layar besar Foldable Dynamic AMOLED 2X berukuran 7,6 inci ini tampil full screen, tanpa poni ataupun tompel. Fakta menariknya, Samsung Galaxy Z Fold 3 jadi ponsel lipat pertama di dunia dengan teknologi kamera di bawah layar. Sekaligus jadi HP Samsung yang pertama dengan teknologi canggih tersebut. Widih, kalau di bagian luar, Samsung kasih layar sinematik yang panjang berukuran 6,2 inci. Jenisnya sama, Dynamic AMOLED 2X juga sob. Kualitasnya kece sih, apalagi layar ini udah ngedukung refresh rate 120 Hz. Oh iya, layar di bagian dalam juga punya refresh rate yang sama sob. Jujur nih, pas HP ini nyampe buat gue pakai, ada banyak kekhawatiran. Mulai dari layarnya yang bisa aja kena baret, soal kekuatan engselnya dan daya tahan bodinya. Tapi pas gue pakai selama kurang lebih 2 minggu, ternyata nggak kejadian semua. Alhamdulillah. Build quality HP ini udah nggak ada obatnya sob, level tertinggi. Layar aja nih ya, sudah dilapisi sama Gorilla Glass Victus di bagian dalam dan di bagian luar. Terus smartphone ini juga jadi HP lipat pertama yang udah anti air dengan rating IPX8. Bisa diajak basah-basahan sih, tapi tetap kudu main aman. Sayang juga soalnya, HP puluhan juta kalau diajak berenang, emang rela sob? Banyak mungkin yang nggak tahu IPX8 itu rating apaan. Karena biasanya kita taunya IP68, IP67, dan lain sebagainya. Nah, IPX8 itu adalah rating buat anti air saja, tapi belum teruji apakah tahan debu ataupun tidak. Cuma selama gue review Samsung Galaxy Z Fold 3, apalagi sering mengantonginya di celana dan menyimpannya di dalam tas, debu-debu memang nempel sih di celah-celah layar pas dilipat. Cuma sejauh ini aman, nggak ada goresan pada layar ataupun bodinya. Banyak kaum mending, kalian yang nonton maksudnya mungkin bertanya, ini HP lipat gimmick doang ya? Cuma bisa dilipat doang tapi harganya sampai puluhan juta. Asli sob, sebenarnya gue mikir gitu pas awal belum dapat HP ini. Cuma sejauh gue pakai Samsung Galaxy Z Fold 3, asli HP ini menunjang produktivitas gue banget. Favorit gue adalah Flex Mode. Fitur ini bisa mengubah HP kayak ponsel komunikator canggih yang mendukung gue bisa kerja mobile di mana aja dan kapan aja. WFH kan nggak kenal jam kerja, ya nggak? Dengan Flex Mode, layar bagian bawah menjadi area keyboard, sementara layar bagian atasnya jadi area kerja. Sejauh ini gue cukup nyaman mengetik di Samsung Galaxy Z Fold 3, walau memang layarnya tak seluas tablet. Bukan cuma berfungsi maksimal untuk ngetik aja sob, Flex Mode juga bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti memotret, melihat video, sampai menonton film. Buat kamera, Flex Mode otomatis mengubah area bagian bawah menjadi panel untuk mengambil dan melihat hasil gambar. Di bagian galeri untuk menonton video, Flex Mode menjadikan area bagian bawah semacam trackpad, yang sama halnya ketika kami menonton film di aplikasi video player. Apa yang dikasih sama layar besar Samsung Galaxy Z Fold 3 emang mantep banget sob. Layar seluas 7,6 inci ini bukan cuma fleksibel aja, tapi jadi yang pertama dengan teknologi under display kamera. Keren nggak? Menghadirkan teknologi ini nggak gampang sob, dan teknologi ini pun beda banget dibandingkan menaruh kamera di lubang atau poni di layar. Ada dua hal yang harus diperhatiin nih, yaitu kualitas kamera dan kualitas visualnya. Jadi gini, intensitas cahaya latar jangan sampai mengganggu pencitraan gambar ketika kamera selfie berfungsi.
Sementara Samsung juga harus tetap menampilkan konten dengan kualitas dan resolusi terbaik. Solusi yang ditawarkan Samsung dengan hanya menurunkan kerapatan pixel dan resolusi hanya di zona kamera saja, bikin konten yang terlihat kelihatan jelas. Beda banget kelihatannya kalau misalnya kita pasang wallpaper cerah ataupun menyaksikan konten dengan warna yang terang. Kelihatan tuh kamera di bawah layarnya. Kalau soal kualitasnya sih, layar di dalam dan luar yang berukuran 6,2 inci mampu memberikan pengalaman visual terbaik. Tipikal Samsung flagship banget. Warnanya vivid, detailnya ciamik. Puas banget mata gua pas nonton ataupun menikmati konten di smartphone ini. Visual udah puas, audionya juga dipuasin sama HP ini. Speaker stereo dengan software Dolby Atmos emang perpaduan yang pas banget. Suaranya kencang, cukup empuk pula, cocok banget deh buat main game FPS ataupun nonton film jedar-jedor. Samsung Galaxy Z Fold 3 udah berjalan di sistem operasi One UI generasi ketiga yang terbaru berbasis Android 11. Banyak banget fitur untuk menunjang produktivitas di sini. Apalagi HP lipat ini udah ngedukung S Pen pula. Flex Mode tadi udah gua jelasin. Enak banget HP ini buat dipakai kerja mobile. Kayak pakai laptop full touchscreen, tapi ukurannya lebih mungil aja gitu. Apalagi ada fitur multitasking yang memungkinkan gue sebagai pengguna buat jalanin 3 aplikasi sekaligus. Tips nih buat lo yang pengen atau udah beli Z Fold 3, aktifin deh fitur Edge Panel, jangan malah dimatiin sob, berguna banget nih fiturnya. Fitur ini bisa ditemuin di bagian display, terus aktifkan Edge Panels. Ditambah sama fitur Labs, semua aplikasi bakal bisa dijalanin dalam mode multitasking. Dari Google Docs, Chrome, YouTube, sampai Instagram, semuanya bisa sob. Ya, bukan cuma 2 aplikasi aja yang bisa ditampilin, tapi 3 aplikasi. Cukup buka Edge Panel, 3 aplikasi tersebut akan berjalan secara simultan. Cuma ya sejauh ini gue sebenarnya seringnya sih pakai split screen karena konten yang ditampilkan jauh lebih luas. Di sini juga ada Samsung DeX, tapi nggak kayak tablet Samsung yang udah embed di sana. Samsung DeX cuma bisa ditampilkan ke monitor, TV, sampai PC maupun laptop dengan menggunakan kabel atau secara wireless. Fungsinya sama seperti Samsung DeX pada smartphone Samsung seri flagship lainnya, menyuguhkan pengalaman layaknya PC desktop dan menunjang produktivitas kita sehari-hari. Fitur lainnya yang nggak kalah menarik adalah Continuous Apps antara layar sekunder dengan layar utama. Hampir semua aplikasi yang diinstal di Samsung Galaxy Z Fold 3 bisa dibuka secara berkelanjutan antara layar di luar dan layar utama sob. Seperti Gmail, Google Docs, Instagram, Spotify, hingga pengaturan. Ya masa gitu, Samsung Galaxy Z Fold 3 speknya kentang, ya mana mungkin kan ya? Udah pasti HP ini pakai prosesor Snapdragon 888 terbaru yang kenceng banget. Prosesor ini menawarkan clock speed maksimal sampai 2,84 GHz, dipadukan juga dengan kartu grafis Adreno 660, RAM 12GB LPDDR5, memori penyimpanan sebesar 256GB berjenis UFS 3.1. dan baterai 4400 mAh dengan fast charging 25W yang bisa tahan sampai lebih dari 7 jam pemakaian. Dari pengujian gue pakai aplikasi Antutu Benchmark, skor HP ini mencapai 706 ribuan poin. Tipikal performanya cenderung main aman dalam tanda kutip, karena HP Snapdragon 88 lainnya yang pernah gue review sih tembus 800 ribuan poin. Penyebabnya apa? Bukan karena Snapdragon 88 yang dipakainya itu KW sob, tapi sistem Galaxy Z Fold 3 ingin performa yang disuguhkan tetap stabil sepanjang hari dan mencegah peningkatan suhu yang signifikan. Kita udah tahu, Snapdragon 888 itu prosesor yang panas dan bikin tangan kita nggak nyaman kalau kita pakai buat gaming ataupun pekerjaan yang berat dalam waktu yang lama. Jadi suhunya bakal meningkat secara signifikan. Nah, sistem Galaxy Z Fold 3 ini mencegah hal tersebut terjadi sob. Sementara untuk PC Mark, skornya udah pasti tinggi, 12 ribuan poin. Kelihatan di sini sob, kalau clock speed Snapdragon 888 pada Samsung Galaxy Z Fold 3 gak sampai 2,84 GHz. Cenderung di bawahnya buat menjaga kinerja maksimal dan tetap nyaman dipakai sehari-hari.
Gue juga menguji smartphone ini dengan aplikasi 3D Mark. Ada 2 tes yang gue coba, with live dan with live stress test. Di tes with live, smartphone ini meraih skor 5.541 poin dengan rata-rata frame rate 33,2 fps. Untuk pencapaian FPS tertinggi, HP terbaru Samsung ini mampu mencapai 42 fps. Kalau with live stress test, skor tertinggi yang dicapai adalah 4.595 poin. Dari grafik yang ditampilkan nih, Adreno 660 cenderung naik turun selama pengujian. Wajar jika 3D Mark menuliskan stabilitas 75,1% aja. Gara-gara Samsung Galaxy Z Fold 3, gua jadi ketagihan main game di perangkat layar besar. Puas banget ngegame di layar 7,6 inci dari Z Fold 3. Apalagi udah refresh rate 120Hz. Main CODM sama PUBG Mobile bisa grafis rata kanan dan 60 fps stabil. Game seberat Marvel Future Revolution aja bisa rata kanan sob. Super smooth pula, 60 fps stabil. Main game makin puas nih berkat adanya fitur game plugins. Fitur gaming ini isinya tuh kayak FPS counter, game booster, sampai mode buat mengatur performa smartphone khusus game yang kita mainkan. BTW, ini fitur tersembunyi loh sob. Fitur ini hanya bisa diaktifkan pas kita lagi main game aja. Oh iya, siapin kuota juga buat downloadnya karena belum embed langsung di sistem smartphone. Total ada 5 kamera di HP ini sob. 3 di belakang, 1 di depan, 1 lagi di dalam. Kamera belakangnya terdiri dari trio 12 megapiksel. Kamera utama dengan OIS, telefoto dengan OIS juga, dan ultrawide. Untuk kamera depan, di bagian cover terdapat kamera 10 megapiksel, sedangkan kamera di bawah layar beresolusi 4 megapiksel aja. Secara kualitas, asli dah sob, bagus banget kameranya. Perpaduan AI Scenes Detection sama Auto HDR beneran menghasilkan jepretan foto yang mantep banget. Warnanya vivid, detailnya jelas, dynamic range-nya juga luas. Gue coba motret di kondisi yang menantang nih, warnanya juga nggak over loh, walau emang HDR-nya terasa kuat banget kelihatannya. Si HP lipat ini emang punya 2 kamera selfie, tapi mode pengambilan gambarnya ada 3 sob. Gue bisa selfie dengan kamera depan 10 megapiksel, kamera di bagian dalam 4 megapiksel, dan kamera belakang yang punya kualitas lebih baik. Caranya dengan membuka aplikasi kamera di layar cover dan mengaktifkan mode rear cam selfie. Hasilnya ya bagus. Detail wajah dapet, warnanya natural, selfie di kondisi over brightness juga nggak masalah. Kamera 4 megapiksel di dalam layar juga hasilnya bagus loh sob. Emang sih nggak sebagus kamera 10 megapiksel, cuma ini awal yang mantap untuk inovasi selanjutnya. Menarik di sini sob, bagi lo pemilik Z Fold 3, kalian nggak butuh lagi tripod. Pakai aja flex mode, langsung bisa motret otomatis dengan timer, gerakan tangan, atau perintah suara ke Bixby. Membahas soal videonya, Samsung Galaxy Z Fold 3 sanggup merekam video 4K di 60 fps atau Full HD di 60 fps. Nggak akan gagal, dijamin sob. Samsung Galaxy Z Fold 3 ini emang sebagai smartphone yang banyak banget inovasinya sob. Mulai dari desain, daya tahannya juga bagus banget. Spesifikasinya, fitur produktivitasnya juga lengkap, apalagi ada S Pen. Itu mungkin ya sebabnya kalau Samsung ini memutuskan untuk ngegeser Galaxy Note ke Samsung Galaxy Z Fold 3. Wajar, kalau kata Dian Sastro aja, dia udah nggak kangen lagi sama Galaxy Note. Samsung Galaxy Z Fold 3 mendingan jadi daily driver dia sehari-hari. Dan termasuk juga gua. HP ini tuh enak banget buat dipakai. Buat kerja mobile oke, buat hiburan juga oke, buat daily driver sehari-hari juga bagus banget. Cuma menurut gua nih, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini nggak dipersiapkan buat semua orang, apalagi kaum mending-mending ya. Karena smartphone ini tuh cocoknya buat orang yang rela ngeluarin puluhan juta buat sebuah device, buat sebuah smartphone yang punya inovasi tinggi, spesifikasi super kencang dan lengkap, fitur produktivitas yang oke banget buat dipakai di WFH seperti sekarang, dan inovasi-inovasi terbaru lainnya yang nggak ada di HP-HP mainstream zaman sekarang. Jadi ya, Samsung Galaxy Z Fold 3 ini cocok buat tipikal-tipikal orang seperti itu. Jadi kalau lu masih aja mendang-mending soal spesifikasi tanpa ngelihat inovasi teknologi di dalamnya, mendingan jangan beli deh Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Belilah HP-HP mainstream lainnya yang punya desain sama aja,
dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Ya, itu dia review gua tentang Samsung Galaxy Z Fold 3. Tetap sehat, selalu semangat, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Nuhun sob!